Om Swastiastu, Semutan Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Semutan, berikut ini kita akan sedikit bercerita tentang kisah perjalanan satu keluarga yang berjumlah sekitar 7 orang memeluk agama Hindu, dan tanpa ada yang mengajaknya atau memaksa. Namun perasaan itu tumbuh atas kesadaran dan dorongan dari dalam hatinya. Kisah ini berawal dari seseorang yang bernama Mangku Suratno. Saat ini beliau adalah seorang pemangku. Sebelumnya non-Hindu, yaitu beliau beragama Islam dari Jawa. Beliau berada di Lampung. Kemudian saat di Lampung untuk mencari rezeki, beliau pertama kali menetap di salah satu tokoh atau Pak Bayan yang ada di Lampung pada saat itu, yaitu di Wadang Ratu. Dan Pak Bayan itu adalah seorang yang beragama Hindu. Nah, cerita berawal kenapa Mangku Suratno ini yang awalnya non-Hindu bisa memeluk agama Hindu. Pada saat itu umat Hindu di Lampung belum memiliki pura. Jadi tradisi sembahyang masih dilakukan di rumah-rumah, seperti kalau agama lain itu semacam kebaktian, doa bersama. Dan saat itu ada acara doa bersama dilaksanakan di rumah Pak Bayan itu. Dan Pak Suratno ini mendengarkan bagaimana pemimpin agama Hindu pada saat itu memberikan wejangan-wejangan tentang kehidupan. Cerita-cerita tentang bagaimana dari seseorang diciptakan, kemudian terlahir, besar, dan nanti mengalami kematian serta proses reinkarnasi. Sementara ketika pertama kali mendengarkan ceramah yang secara tidak disengajanya, karena dalam rumah tersebut tidak ada yang memaksa apakah Pak Suratno ini mau ikut bersembahyang atau tidak, dan dibebaskan oleh Pak Bayan memeluk agama Islam pun dibebaskan. Nah, saat pertama kali Pak Suratno ini hanya termenung, walaupun sudah ada terpanggil hatinya, karena merasakan nyaman. Beliau merasa nyaman, dan kemudian selanjutnya diadakan sesi kedua, yaitu doa bersama di salah satu rumah warga. Nah, pada saat itulah benar-benar Pak Suratno merasa yakin dan mantap hatinya bahwa perasaan itu tulus. Dia ingin memeluk agama Hindu. Kemudian dia langsung menghubungi pada saat itu pemimpin daripada tokoh masyarakat Hindu dan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Hindu. Dan tentunya itu disambut baik oleh masyarakat Hindu pada saat itu. Kemudian berbarengan dengan musyawarah pada saat itu yang rencananya akan membangun Padmasana. Pada saat itu masyarakat ada sekitar 40-an kakak, kata Mangku Suratno. Kemudian 40 kakak itu pun ada yang tidak betah dan ada yang pindah. Jadi tidak sebanyak itu dan berkurang pada saat itu. Kemudian selanjutnya Mangku Suratno menceritakan pada saat diwawancarai oleh Guru Loka pada saat tersebut, Mangku Suratno bercerita sejarahnya kenapa dia bisa menjadi seorang pemangku. Pada awalnya ada seorang pemangku, dan beliau pada saat itu ditunjuk oleh mangku tersebut untuk memimpin Trisanja. Dia sangat gemetar dan belum banyak pengetahuan. Demikian cerita Mangku Suratno ini mengenang masa lalu itu. Tapi karena keinginan hatinya, dia pun belajar dan akhirnya bisa memimpin Trisanja dan terus berkelanjutan di setiap persembahyangan di pura selalu. Kemudian di setiap upacara selalu dia yang ditunjuk oleh pemangku pertama yang pada saat itu ada. Akhirnya kondisi Pak Mangku ini sudah semakin tua. Suatu hari masyarakat
berkumpul dan memutuskan agar pemilihan Mangku dilakukan. Seluruh masyarakat kompak memilih beliau. Tidak bisa mengelak, baginya itu adalah sebuah jalan Tuhan. Akhirnya beliau mengiyakan untuk menjadi seorang pemangku di desa tersebut. Kemudian ada sebuah cerita yang diceritakan oleh beliau pada saat itu yang membuat beliau tidak pernah bisa melupakannya. Pada saat itu beliau suatu malam belajar tentang upacara bagaimana prosesi ritual kematian dalam agama Hindu. Karena selama ini di kampung tersebut belum pernah mengalami kematian. Malamnya belajar, Pak Jero Mangku ini bercerita. Malamnya belajar, belum banyak yang diketahui, ternyata besok paginya ada yang meninggal. Dan beliaulah orang pertama yang mengupacarai kematian tersebut. Dan beliau adalah orang pertama yang memuput atau menjalankan ritual itu. Karena pada saat itu tidak ada lagi pemangku. Pada saat itu belum pernah mengalami proses kematian secara Hindu. Pada saat itu belum ada proses kematian secara Hindu. Semoton Istana Channel, hingga pada saat ini desa itu sudah kembali ada 40 kakak. Dan secara jiwanya ada sekitar 200 jiwa. Peti mengutip apa yang disampaikan pada Guru Loka. Tim kami, sahabat kami Guru Loka. Teman-teman, apa yang bisa diambil dan digarisbawahi pada cerita ini? Yang pertama adalah kebaikan tentang Pak Bayan yang beragama Hindu pada saat itu. Pada saat itu Pak Bayan tidak pernah memaksa dan menganjurkan tamunya yang menumpang di rumahnya selama 1,5 bulan untuk memeluk agama Hindu. Namun Pak Bayan memberikan kebebasan. Itu adalah sebuah toleransi dan nilai luhur kebenekaan yang ada. Bahkan dia mengajak satu rumah tanpa pernah merasa membedakan. Baginya dia adalah seorang tamu dan makhluk Tuhan. Sebuah pelajaran Trihita Karana yang entah pada saat itu apakah dikuasai atau tidak oleh Pak Bayan. Namun nilai-nilai luhur, pribadi luhur sudah tertanam. Jadi beliau mengatakan tidak pernah mengajak. Jadi beliau tidak pernah mengajak, memaksa, dan memberikan kebebasan kepada tamunya untuk menjalankan ibadahnya. Walaupun di rumahnya pada saat itu beragama Hindu. Teman-teman, sisi yang kedua yang perlu dipelajari adalah ketulusan Pak Mangku yang mau belajar. Yang dari awalnya tidak bisa, tapi dia niatkan dalam hati untuk mempelajari agama yang mungkin tidak asing, tetapi adalah agama baru. Apalagi pada saat itu ditunjuk menjadi seorang pemangku. Beliau tetap menerima itu sebagai anugerah jalan mendekatkan dirinya justru kepada Tuhan. Dia tidak merasa bahwa tidak bisa, tapi dia akan belajar. Dan terbukti sampai saat ini beliau bisa. Itulah beberapa yang mestinya bisa menjadi inspirasi kita, di samping untuk merawat kebenekaan, menghargai teman sesama makhluk Tuhan walaupun berbeda agama, untuk selalu berdampingan dengan baik. Saya yakin semeton dan saudara-saudara kita yang di luar sana bisa seperti itu. Dan ada banyak contoh-contoh seperti itu. Dan itu cukup pantas untuk selalu dilestarikan. Nah, semeton Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Tentu pengalaman dan kejadian itu sangat menginspirasi nilai-nilai kebenekaan yang ada di Nusantara ini. Sebagai generasi muda, tentunya kita harus belajar banyak hal. Jangan karena hanya mengetahui sepotong-sepotong, kemudian sudah mengambil keputusan dan menyalahkan orang lain, melupakan budi pekerti di negara yang berbhinneka tunggal ika ini. Terima kasih atas atensi semeton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tiang Sukarata Istana Channel mengucapkan permohonan maaf jika ada beberapa kata yang disampaikan mungkin kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.